Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Gadget. Nah, jadi di video kali ini saya kedatangan sebuah smartphone gaming, teman-teman ya. Pasti kalau lihat dari logonya, kalian tuh udah pasti tahu ini smartphone apa, oke? Ini adalah smartphone dari Asus ya, ROG Phone 5, oke? Nah, sekarang kita sambil unboxing aja, oke? Kita lihat dalamnya ada apa aja sih, ya. Oke, jadi ini dia untuk boxnya. Dan boxnya itu warna hitam ya. Dan di depan ini dia logo yang sangat amat terkenal di dunia gaming ya. Pasti kalian tahu ini adalah logo ROG-nya, gambar mata gitu ya. Terus di sini kalau kelihatan ini ada 05 ya. Dan di sini pun ada 05 juga. Terus di sini ada tulisan ROG Phone. 05 itu apa sih Mas ya? Jadi mungkin Asus mau mengingatkan bahwa ini adalah seri ROG Phone yang kelima ya. Memang nggak ada yang versi yang keempat, adanya 1, 2, 3 langsung kelima ya. Mungkin angka 4 itu kurang hoki, teman-teman. Nah, terus kita berlanjut ke bagian samping. Di sini juga sama ada tulisan ROG Phone. Di belakangnya ada gradasi juga tulisan ROG. Di samping sini ada tulisan ROG Phone 5, cuman nggak ada latar belakang tulisan ROG. Ya, terus di atas ini ada tulisan Republic of Gamers ya. Di bawah pun ini sama, dan di belakang ini ada sedikit untuk spesifikasinya, dan ini saya dapatnya itu warna hitam, teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung buka aja boxnya. Set, bukanya kayak gini. Dan ini boxnya ini sangat eksklusif sekali ya. Jadi di sininya itu dia ada magnetnya, jadi nutupnya ini. Nah, itu ya, dia nempel banget ya, enak ya ngeliatnya. Terus di sini ada gambar seperti anime ya, kayak cerita-cerita anime gitu sekilas. Dan ini tuh bisa di-scan, ada augmented reality atau AR-nya, teman-teman. Jadi nanti kita lihat sama-sama ya. Di sini juga ada tulisan tuh, was his swoosh, dan nama karakternya itu Akira ya. Oke. Dan di sini juga kita dapat tulisan lagi, teman-teman ya. For choose who dare. Artiin sendiri. Oke. Nah, terus kita dapat apa? Di dalam sini ada SIM ejector. Dan SIM ejectornya ini bentuknya pedang, kayak pedang gitu nih. Dan di sini ada dapat tulisan lagi Republic of Gamers, kalau kalian kelihatan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ejectornya. Terus kita dapat case ya, hard case ini. Di sini juga tulisan Republic of Gamers ya, casing yang bolong-bolong lagi. Cuman ini sebetulnya ada fungsinya bolong-bolong kayak gini ya, karena untuk membuang hawa panas. Jadi panasnya itu akan lebih nggak akan kalau istilahnya apa ya, ngekep apa ya? Ya pokoknya untuk ngilangin panas dari dalam lah ya. Jadi nggak sirkulasi di dalam gitu. Jadi keluar, ada udara masuk ke situ. Terus selanjutnya di dalam sini kita dapat buku panduan ya di sini. Terus nggak ketinggalan kita dapat stiker ya. Jadi bukan cuma beli motherboard aja yang seri ROG dapat stiker, sekarang handphone pun juga dapat stiker, mantap. Nah, ini udah nggak ada lagi. Kita kesampingin. Sini. Ini ada unitnya. Sebelum kita ke unitnya, kita lihat dulu dalamnya. Nah, ini dia. Nanti pada saat kita setup handphone pertama, dia dikasih tahu nih untuk AR-nya atau augmented reality-nya ya, supaya bisa ngejalanin ini. Nanti kita lihat sama-sama. Kita buka dulu. Nah, ini ada kabel charger Type C to Type C. Terus ada ini dia. Kepala chargernya ini keren banget. Ada tulisan ROG, terus ada gambar mata lagi ya, ada logo mata lagi itu. Terus yang selanjutnya itu, oh ya, saya lupa bilang. Jadi untuk kepala chargernya ini 65 watt. Jadi diklaim untuk charger sampai 70% itu kurang lebih 30 menit. Kalau untuk full chargernya dia bisa di 52 menit. Itu sesuatu yang sangat cepat sekali ya. Apalagi untuk baterainya itu kan besar banget ya, 6000 mAh. Nah, sekarang udah beres, kita langsung ini dulu aja ya. Sebelum kita scan ini, kita lihat dulu handphonenya. Nih dia, untuk handphonenya nih. Jadi di depan
sama, terdiri dari layar gitu ya. Pokoknya layar pasti ya. Layarnya ini dia memang setupnya masih Full HD teman-teman, tapi dia punya teknologi yang namanya HDR10+ dan juga refresh rate-nya hingga 144 Hz. Ini untuk main game cakep, udah pasti. Terus di sini ada kamera, kalau nggak salah 24 megapiksel untuk kamera depannya. Nanti akan saya koreksi dikasih tulisan, oke? Terus di atas dan bawah ini ya, di atas dan bawah ini ada speaker stereo 2 buah dengan Dolby DTS untuk teknologinya itu. Terus kita ke bagian samping. Oh ya, lupa untuk ininya, layarnya sendiri dia dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Terus sekarang kita lanjut ke samping. Di bagian samping ini ada yang teman-teman udah pasti tahu, yang namanya handphone gaming ada ininya ya, kayak LR-nya gitu. Nah, di sini juga ada air trigger namanya kalau di Asus. Terus di sini ada tombol volume up and down dan ada tombol power, warnanya ini merah sendiri. Jadi kesan garangnya itu kelihatan ya, warna merah beda sendiri. Nah, terus di sini nggak ketinggalan ada mic ya, ada lubang untuk mic. Di sini juga ada garis antena. Dan kita berlanjut lagi sekarang ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah dia ada garis antena dulu ya, 2 buah. Di sini ada port Type C dan juga kembali lagi ada jack 3,5 mili. Ini untuk gaming balik lagi bakal enak banget ya, karena untuk gamers itu kita butuh yang latensinya sangat sedikit, bahkan mungkin harusnya nggak ada delay sama sekali ya, karena pakai kabel. Sempet di ROG Phone 3 itu dihilangkan untuk jack 3,5 mili-nya, tapi sekarang balik lagi. Bagus, Asus ini menurut saya sebuah kemajuan yang minimal ada lah gitu ya. Justru kalau dihilangkan ini malah jadi sebuah kemunduran untuk di handphone gaming menurut saya ya. Oke, terus di sebelah kiri ini lihat ada garis antena lagi, kalau kalian kelihatannya 3 buah, 1, 2, 3. Dan ini ada SIM tray ya. Nah, kita lihat SIM tray-nya sambil kita keluarin dulu. Dan SIM tray-nya ini warnanya beda lagi sendiri. Kita buka. Nah, ini sudah mendukung 2 buah micro ini ya, SIM card-nya yang micro yang nano nih untuk SIM card itu, tapi sayangnya dia tidak mendukung untuk micro SD, tapi nggak apa-apa ya, menurut saya nggak apa-apa ya, karena ini udah 128 GB. Jadi pilihannya itu ada 128 GB, ada 256 GB, dan ada 512 GB untuk internalnya. Jadi kalian tinggal pilih. Dan untuk RAM-nya sendiri dia 12 GB, 8 GB, 12 GB, dan ada yang 18 GB. Untuk yang 18 GB itu eksklusif hanya ada di ROG Phone yang kelima, yang Ultimate ya. Jadi kalian bisa beli kalau memang RAM-nya kurang mantap, misalkan RAM-nya cuma 8 GB atau 12 GB, langsung beli yang 18 ya. Oke. Nah, terus di sini nggak ketinggalan ada port. Nih, portnya itu ditutupin pakai karet ya, dan di sini ada port Type C lagi. Di sini ada konektor untuk aksesoris yang disediakan oleh Asus. Salah satunya aksesoris fan Aerocool gitu ya, yang buat pendingin si handphone-nya itu ya. Nah, ini fungsinya apa Mas? 2. Nah, gini fungsinya kalau yang belum tahu ya. Biasanya kan kita ke charger handphone kan gini. Terus main handphone gini. Otomatis agak sedikit mengganggu ya si kabel yang di sininya ya, karena kita megangnya jadi terhalang. Asus bikin di sini, teman-teman. Supaya main gamenya nggak keganggu sama sekali ya. Ini inovasi yang sangat bagus dari mulai ROG Phone pertama kalau nggak salah ya. Oke, nah terus nggak ketinggalan Mas, kalau misalkan ini karetnya hilang atau lupa nyimpen gimana? Nah, jadi dikasih juga cadangannya ya. Cadangannya tadi saya lupa keluarin nih, cadangannya ada di sini. Nih, jadi cadangannya itu ada di sini. Nih, dikasih 1 buah untuk cadangannya ya. Tapi
perlu diingat ini memang harus hati-hati juga. Memang gampang banget hilang yang kayak gini. Jadi harus sangat hati-hati. Oke, kita berlanjut ke handphonenya. Ini udah ada port di sini. Terus sekarang di bagian atas ini kosong, teman-teman, nggak ada apa-apa. Ya, jadi cuman gini aja, cuman ada garis antena dan juga ada lubang untuk mikrofon. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian belakang. Nah, menurut saya indikator handphone gaming yang kerennya itu ada di belakang. Karena nggak tahu kenapa ini keren banget. Di sini ada lampunya, terus ada tulisan-tulisan kayak gini ya. Gradasi-gradasinya itu handphone kayak Asus ROG gini tuh keren banget. Karena saya pengalaman juga pakai yang ROG Phone yang kedua sih ya. Itu kerennya tuh si lampunya itu yang di sini ya, logo matanya itu bisa nyala-nyala dan bisa dirubah-rubah. Mantul. Terus di bagian sini dia ada tiga buah kamera dan di bawahnya itu ada 64 megapiksel quad bayar. Jadi quad bayar itu nanti akan saya kasih pengertiannya di sampingnya, oke? Terus ada lampu flash dan di sini nggak ketinggalan ada mikrofon lagi untuk kebutuhan video recording. Dan untuk belakang ini dia dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3, oke? Oke, apalagi ya? Untuk belakang sih udah seperti itu ya. Sekarang kita langsung cobain dulu aja booting. Oke, ini dia untuk bootingnya, dia ada logo Republic of Gamers. Oke, dari sini ada Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Kita langsung setup dulu aja ya. Tuh, ada suaranya. Oke, kita setup dulu. Oke, nah terus ini seperti biasa Asus ini dia punya yang namanya Squeeze Force ya, levelnya itu ya. Jadi diremes seperti ini, nih diremes ini supaya nanti ngaktifin itunya teman-teman ya, Armoury Crate ya. Jadi Asus ini dia punya aplikasi yang namanya Armoury Crate ya untuk ngaktifin performa gamingnya. Oke, sekarang kita skip dulu. Oke, nah sekarang ini udah masuk ya, tadi saya udah setting juga. Dan ini dia yang tadi saya bilangnya, ini ada welcome, step into the universe with Akira on the spaceship. Ya, pokoknya kayak gitu. Terus sekarang kita pilih, nah ini kita suruh pilih boxnya ya. Jadi untuk ARN itu mana ya, boxnya itu pakai yang mana, kita pakai yang ini ya. Oke, nah ini udah prepare your product box. Oke, udah dibuka, sekarang pencet continue aja. Dan tunggu loading dulu. Coba kita scan dulu. Oh, scan Alcomic dulu ya. Jadi di scan semuanya. Oke. Udah ke scan belum? Oke, udah ke scan sekarang. Kita continue aja. Wih. Nah, ini teman-teman yang saya suka dari handphone gaming, suaranya ya. Suara di speakernya ini mantap banget ya. Ini lihat, kalian lihat. Idih, cakep ya suaranya. Nah, wih ya. Dan terus yang bikin enaknya lagi, si speakernya itu menghadap ke kita ya untuk stereonya itu ya. Jadi bukan di bawah sini, melainkan dua-duanya itu di atas yang menghadap langsung ke muka. Jadi suaranya lebih kerasa banget ya. Oke, sekarang kita scan yang ini coba. Ih, cakep. Terus sekarang ini lihat ada efek-efeknya ya. Nah ini apa nih, pedang. Efek pedang. Oke, sekarang kita langsung ke sini. Akira apa nih? Oh, play. Sekarang kita play. Coba disuruh apa nih? Turn your phone to landscape mode. Oke, ini kita ke landscape-in ya. Nih, lihat. Cakep banget ya. Kalau misalkan kalian yang pengen punya handphone gaming, ini wajib punya sih ya kalau menurut saya. Lihat. Play step continuously.
Oke, ini air triggernya kita tap. Ih, cakep teman-teman ya. Ya udah cuman gitu doang. Habis. Ya udah, jadi udah. Nah itu kurang lebih yang untuk AR-nya itu seperti itu ya, yang nge-scan di boxnya. Jadi cuman segitu aja, memperlihatkan bahwa nih, lihat nih, kerennya nggak nanggung lah gitu ya. Jadi di out of the box kalian aja, oke? Ini apa nih? Detect face. Oh, ini kita bisa nge-scan apa nih? Disuruh ngapain nih? Wih, ada ininya nih, keren. Ada topeng segala macam nih, cakep ya. Wah, mantap. Cobain kita foto. Ini coba. Wah, tapi kok kekunci. Oh, take IR selfie ini. Wih, keren ya. Segitu udah exit dulu aja. Nanti kita coba-coba lagi. Oke, nah. Oke, dan sekarang kita udah masuk ke home screen-nya. Sekarang kita buka aja. Nah, seperti ini ya. Oke. Dan tadi kita udah setup squeeze-nya juga, jadi di ROG itu ada supaya kalau misalkan diremes seperti ini kita ngaktifin si ininya teman-teman ya, armory crate-nya atau X mode-nya ya, seperti ini. Kalau misalkan dimatiin kita tinggal tekan lagi aja kayak gini. Nih jadi biasa lagi ini ya. Ini efeknya yang dari dulu saya suka banget ya, animasi-animasinya itu keren banget. Dan kita sekarang langsung buka aja armory crate-nya. Nah, di sini ada langsung kita game delivery, dikasih suara, kita kecilin dulu aja. Nah, sekarang kita masuk ke konsol sini. Nah, di sini dia, ini tadi saya karena di squeeze lagi ngaktifin X mode ya, jadi posisinya langsung di X mode. Dan kelihatan banget di sininya untuk refresh rate dia langsung naik, terus network enhancement-nya juga naik dia ya, terus sistem performa dan touch responsive-nya pun naik. Hanya saja untuk baterai dia turun performanya, jadi agak sedikit lebih boros. Ya nggak apa-apa, yang penting performa gamingnya mantap. Terus juga ada pilihan yang dynamic. Ini yang dynamic ini sebenarnya yang versi normalnya lah ya, jadi untuk performa yang normal-normal aja. Terus kalau ultra durable dia semuanya pada turun kecuali untuk baterainya. Kalau di handphone biasa itu biasanya power saver mungkin ya, atau low power mode gitu. Jadi ini baterainya itu lebih irit, kurang lebihnya kayak gitu. Terus ada advance juga. Ini advance kalian juga bisa lihat ya, untuk grafiknya sendiri ini tuh jadi kayak ginilah, berubah ya. Set terarang. Ini ada apa lagi nih? Oh ya, yang selanjutnya itu ada sistem lightning. Sistem lightning ini adalah lampu yang ada di belakang sini. Jadi mau kedip-kedip atau mau breathing ya, ini bisa diedit. Breathing itu jadi kayak nafas ya, jadi sedikit gitu ya, redup, nyala gitu, kayak gitulah, bukan kedip-kedip aja, jadi ada variasinya ya. Nah ini pilihan yang strobing. Nah sekarang kita pilih yang breathing coba ya. Nah kurang lebih kayak gitu. Nih ini yang breathing. Oke, untuk lampunya bisa setting-setting. Terus kalau misalkan kalian punya fan yang dipakai atau dipasang di sini untuk pendingin ya, nanti kalian fan-nya itu bisa setting-setting di sini ya. Terus ada game Genie juga. Game Genie ini kalau misalkan kita masuk ke game, untuk setting-settingnya itu ada panel nanti di sebelah situ, itu namanya game Genie ya. Oke, untuk X mode-nya kurang lebih penjelasannya seperti itu. Ya, nanti akan kita bahas lebih detailnya itu di review. Terus kita masuk ke setting sekarang, dan untuk display-nya yang tadi saya bilang ini sampai 144 Hz. Yang mana tadi ya? Mana tadi? Oh, ini refresh rate-nya mati ternyata ya. Kita harus matiin dulu si X mode-nya. Nah, sekarang baru deh bisa ya. Setting display, dan ini dia refresh rate-nya ini di auto ya. Kalau misalkan kalian mau lock di 144 Hz ini bisa, atau mau di 120 atau di 60. Untuk nyamannya sih mending di auto aja, supaya
handphonenya yang ngatur. Tapi kalau untuk main game saya biasanya aktifin langsung aja yang 144 Hz. Oke, nah jadi segitu dulu untuk videonya ya. Dan untuk impresi saya untuk awal pakai ROG Phone ini enak ya. Dibanding yang sebelumnya, saya bandinginnya sama yang ROG Phone 2 aja ya, karena saya pernah punya. Ini bobotnya itu lebih ringan ya, dan untuk speakernya ini untuk awal-awal ini jauh lebih baik dan ada peningkatan dari yang sebelumnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk genggaman ini cenderung si handphone ini lebih panjang ya, karena handphone gaming, jadi nggak perlu lebar, dia lebih panjang ya untuk ini itu ya, untuk si layarnya itu. Jadi kalau untuk digenggam satu tangan, terus misalkan mau dipakai untuk sosial media, ini satu tangan ini masih oke. Cuman kalau misalkan yang tangannya kecil, ini kebetulan karena tangan saya lumayan besar ya, jadi bisa kegenggam satu tangan, tapi kalau yang kecil ya harus dua tangan. Memang kalau untuk sebentar ini bisa, cuman kalau untuk agak sedikit lama pakai handphone ini agak sedikit ini ya, agak pegel karena lumayan berat. Cuman kalau dibandingin yang ROG yang sebelumnya, yang seri 2 ya, itu lebih ringan yang ini. Oke, karena pengalaman saya kayak gitu. Saya kenapa nggak nyebutin yang ketiga, karena belum pernah punya. Jadi langsung ke yang kelima ya untuk percobaannya itu. Nah, jadi paling segitu dulu aja teman-teman video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan terima kasih juga yang udah mampir di channel Hobi Gadget ya. Stay tune terus dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.